Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Jayanti, NIM 19021020425, kelas C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul fotosintesis. Tujuan adanya praktikum ini yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua adalah membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh. Yang keempat adalah untuk membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhan pada saat proses fotosintesis. Pada percobaan pertama ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah tanaman hidup atau Hydrilla verticillata, selanjutnya gelas kimia 1000 ml, selanjutnya corong kaca, selanjutnya tabung reaksi, termometer alkohol, soda kue, alat penghitung. Di sini juga terdapat kertas mika jilid masing-masing 1 buah, yaitu berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selanjutnya ada air, benang jahit, penggaris, dan gunting, serta saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memotong 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata dengan tiap tangkainya panjang. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memotong 5 tangkai Hydrilla verticillata dengan panjang setiap tangkainya 10 cm. Di sini saya mengukur dengan penggaris. Dan saya memotong menggunakan gunting. Setelah dipotong, lalu kita tali ujung pangkal tanaman ini menggunakan benang jahit. Beginilah penampakan tanaman Hydrilla yang sudah diberi tali atau benang jahit. Langkah selanjutnya adalah tuang air ke dalam gelas kimia 1000 ml sebanyak 3/4 bagian. Setelah itu kita masukkan tanaman Hydrilla ke dalam corong.
Langkah selanjutnya adalah memasukkan tanaman hidrilla yang ada pada dalam corong kaca dengan posisi terbalik pada dalam gelas kimia 1000 ml. Kemudian isi tabung reaksi dengan air. Lalu masukkan sisa air 1000 ml ke dalam gelas kimia 1000 ml. Setelah itu kita ukur suhu dan banyaknya gelembung di tempat yang teduh. Selanjutnya yaitu menulis hasil praktikum pada tabel. Setelah itu kita pindahkan di tempat yang terang, lalu tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh. Masukkan soda kue ke dalam gelas kimia 1000 ml. Selanjutnya kita ukur suhu dan banyaknya gelembung pada gelas tersebut. Langkah selanjutnya, letakkan plastik jilid di atas gelas kimia dan tepat di bawah sinar matahari. Selanjutnya kita ukur suhu pada gelas. Selanjutnya kita ukur suhu air selama 3 menit. Kemudian tulis hasil pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya kita menghitung banyaknya gelembung pada gelas menggunakan alat penghitung. Lalu kita catat hasil pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya kita tutup menggunakan plastik jilid yang berwarna kuning tepat di bawah sinar matahari. Lalu kita ukur suhu air selama 3 menit dan kita hitung banyaknya gelembung pada dalam tabung reaksi selama 3 menit. Selanjutnya kita letakkan plastik jilid berwarna hijau tepat di bawah sinar matahari. Kemudian kita hitung suhu air selama 3 menit. Setelah itu kita menghitung banyaknya gelembung pada dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik jilid yang berwarna biru tepat di bawah sinar matahari. Lalu kita ukur suhu air selama 3 menit. Setelah mengukur suhu air, kita hitung banyaknya gelombang pada tabung reaksi. Pada percobaan kedua kali ini, alat gelembung yang diperlukan adalah yang pertama, daun tanaman hidup. Di sini saya memilih daun singkong. Yang kedua, air. Selanjutnya, gelas kimia 250 ml.
gelas kimia 50 ml, korek api, betadin sebagai pengganti larutan alkohol, gunting, aluminium foil, isolasi benih, pembakar spiritus dan pen, kasa, kaki 3, pinset, penjepit kayu, cawan bateri, dan yang terakhir alkohol 70%. Sebelum melakukan percobaan kedua, yang pertama-tama kita memilih daun tanaman hidup. Di sini saya memilih daun singkong, daun singkong yang menghadap cahaya matahari atau terkena cahaya matahari. Kemudian tutup tengah daun singkong menggunakan aluminium foil secara melingkar, lalu rekatkan dengan isolasi benih. Kemudian kita buka daun tersebut menggunakan gunting agar lebih mudah. Inilah penampakan daun yang sudah ditutup dengan aluminium foil selama 1 minggu. Tuang air ke dalam gelas kimia 250 ml. Kemudian kita panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus. Kita nyalakan pembakar spiritus menggunakan korek api. Lalu taruh pembakar spiritus di bagian bawah kasa. Kemudian tunggu hingga air di dalam gelas kimia tersebut mendidih. Sambil menunggu air hingga mendidih, lalu kita tuangkan alkohol 70% ke dalam gelas kimia 50 ml. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan daun satu persatu ke dalam gelas kimia. Setelah menunggu selama kurang lebih 5 menit, lalu kita tiriskan daunnya menggunakan pinset. Kemudian kita masukkan daun dan gelas yang berisi alkohol. Kita tunggu kurang lebih selama 3 menit, lalu kita angkat gelas yang berisi alkohol dan daun. Kemudian kita matikan pembakar spiritus. Setelah itu kita ambil daun yang ada pada gelas, lalu taruh daun ke dalam cawan bateri secukupnya. Kemudian tambahkan betadin pada daun yang ada di dalam cawan bateri. Beri betadin hingga seluruh daun terlumuri.
Lalu kita tunggu perubahan pada daun. Sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.